materi tentang komponen-komponen di dalam kurikulum. Mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Nur Syamsiah. Selamat menonton! Apa sih yang dimaksud dengan komponen kurikulum? Jadi, menurut Muhammad Mustadi tahun 2014 dalam buku kurikulum dan pembelajaran menyatakan bahwa komponen adalah suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Nah, kira-kira apa aja sih komponen-komponen yang membentuk suatu sistem kurikulum itu? Jadi, menurut Nana S.Y. Sukmadinata tahun 2010, dalam buku kurikulum dan pembelajaran menyatakan bahwa kurikulum seharusnya mempunyai kesesuaian dan keterkaitan antara lain. Yang pertama itu, kesesuaian kurikulum antara tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum. Nah, dalam menetapkan komponen-komponen dalam kurikulum ini, para ahli itu memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan komponen itu terbagi menjadi 4, ada yang menyatakan sebagai 5. Namun, pada dasarnya itu sama saja, tetap satu tujuan. Jadi di sini kita akan menjelaskan 4 komponen saja. Yang pertama itu tujuan, isi atau materi, strategi dalam pembelajaran atau PBM, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, selanjutnya itu apa saja sih komponen tujuan dalam kurikulum? Komponen tujuan berkaitan dengan hasil atau produk yang diharapkan. Menurut Genk and Briggs 1979, dalam buku kurikulum dan pembelajaran menyatakan bahwa tujuan merupakan suatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, bukan merupakan apa yang dialami siswa selama proses pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini memiliki klasifikasi dimulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan memiliki kompetensi yang dapat diukur. Terus tujuannya apa aja sih? Nah, tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Nah, apa sih itu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional? Jadi, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan tersebut. Tujuan pendidikan umumnya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Kemudian tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Misalnya, kompetensi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lain-lain. Kemudian tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan, sehingga dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari materi tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, sekarang apa saja sih komponen isi atau materi dalam kurikulum itu? Dalam Undang-Undang Pendidikan Bab 9 dalam Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dalam pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian, menurut Shaylor dan Alexander dalam Zeiss 1976 dalam buku kurikulum dan pembelajaran mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data,
persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia, dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasi dalam bentuk gagasan atau ide, konsep, generalisasi atau generalization, prinsip-prinsip atau principles, dan pemecahan masalah solution. Sedangkan menurut Hyman, Zais 1976 mendefinisikan isi atau konten kurikulum ke dalam 3 elemen, yaitu pengetahuan atau knowledge, keterampilan dan proses, nilai values. Terakhir, menurut Nana Sujana 1988 mengungkapkan secara umum sifat bahan atau isi ke dalam beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Teori, 2. Konsep, 3. Generalisasi, 4. Prinsip, 5. Prosedur, 6. Fakta, 7. Istilah, 8. Contoh atau ilustrasi, 9. Definisi, dan 10. Preposisi. Selanjutnya, apa saja komponen strategi dalam pembelajaran? Strategi pembelajaran meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang dipergunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Menurut Teach and Carey tahun 1990 dalam buku kurikulum dan pembelajaran yang mengartikan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan. Kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya dalam pembelajaran. Dan yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, apa saja komponen evaluasi dalam kurikulum? Menurut Zais tahun 1976 dalam buku kurikulum dan pembelajaran mengatakan bahwa penilaian kurikulum secara luas adalah suatu usaha yang sangat besar dan kompleks yang menantang untuk mengkodifikasi menurut proses salah satu berdasarkan istilah sekuensi atau komponen-komponen. Evaluasi ditujukan untuk menilai penerapan tujuan-tujuan yang sudah ditujukan dan menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi kurikulum yang memegang peranan penting baik buat penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan pada kurikulum itu sendiri. Hasil output penilaian kurikulum juga dapat dipakai oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami juga membantu perkembangan peserta didik, menentukan bahan pelajaran, menentukan metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara evaluasi, serta fasilitas pendidikan lainnya. Adapun beberapa bentuk evaluasi kurikulum diantaranya, yang pertama, konteks, yang kedua, input, ketiga, proses, dan yang keempat, produk. Selanjutnya, apa sih itu bentuk konteks, input, proses, dan produk dalam evaluasi kurikulum? Nah, jadi konteks dalam evaluasi kurikulum adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Kemudian input. Input adalah bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen kurikulum, materi pembelajaran yang dikembangkan, staf, pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian proses. Proses di sini yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, produk. Nah, produk di sini yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan yang melingkupi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang terakhir, apa sih keterkaitan antar komponennya? Yang pertama itu, komponen tujuan berhubungan dengan hasil atau produk yang diharapkan.
Kemudian, isi kurikulum berkaitan dengan pengalaman belajar yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, strategi berkaitan dengan upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini. Jadi, komponen-komponen pada kurikulum ini sangat penting dan memiliki peran-perannya masing-masing serta saling berkaitan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Syaimah Mustari Putri dengan NIM akhir 23. Saya Anissa Diwayuni Rum dengan NIM akhir 35. Saya Nuralfi Habjaniah dengan NIM akhir 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.